Puji Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari sama-sama kita ajak untuk berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan buat kami hari ini Tuhan. Sebelum kami melangkah di kehidupan kami hari ini, kami mau mengucap syukur buat kasih, kebaikan, cinta-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hidup sehari ini lagi Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami boleh selalu mengingat Engkau dalam seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan urapi saat teduh kami hari ini. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih di dalam tema obedience atau ketaatan. Bulan ini sungguh luar biasa karena kita diajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya ketaatan dalam kehidupan kita. Saya ambil di Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat setiap saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Diberkatilah setiap kita yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, judul saat teduh kita pada hari ini adalah merendahkan hati. Yesus adalah teladan yang terbaik buat setiap kita, saudara. Coba renungkan, jika Yesus tidak taat, tidak akan ada kemenangan. Jika Yesus tidak taat, mustahil kita diselamatkan, saudara. Jika Yesus menolak perintah Bapa, menolak cawan kematiannya, tidak pernah akan ada kebangkitan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, sebesar apapun kesulitan, masalah, pergumulan, kelemahan yang kita alami sekarang ini, yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, coba luangkan waktu sejenak hari ini. Ingatlah apa yang membuat Yesus taat. Yang membuat Yesus taat sampai mati adalah kerendahan hatinya. Di ayat yang ke-7 dan yang ke-8, Yesus tadi berkata bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, harusnya Yesus punya hak sebagai anak Allah. Dia punya hak. Dia itu pemilik surga, saudara. Dia yang memiliki kehidupan kita. Dia punya hak dapat kemuliaan. Tetapi apa yang dia pilih, saudara? Dia memilih untuk mengosongkan dirinya. Dia memilih untuk merendahkan hatinya. Sehingga kita beroleh sorga. Sehingga kita dapat kemuliaan. Coba renungkan baik-baik. Kalau engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami masalah, sebesar apapun masalahmu, ingatlah Yesus begitu penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutus dia. Karena ketaatan satu orang
semua orang menjadi orang yang dibenarkan. Kita semua menjadi orang yang dibenarkan, yang percaya kepada Yesus. Coba renungkan baik-baik saudara. Sebesar apapun masalahmu, masalahmu bukan masalah yang besar tanpa jalan keluar. Tapi ingatlah, ketika kita menghadapi problem, ketika kita menghadapi kesulitan, kelemahan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan sombong. Miliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, saudara. Mau ditegur, mau dinasehati. Seperti Yesus, dia mau mengosongkan dirinya, dia tidak mengambil haknya. Mari kita ikuti teladan Yesus. Lakukan saja bagian kita. Ketika kita taat, berarti kita mau merendahkan hati kita, meletakkan hak kita. Dan kita mau belajar melangkah di dalam ketaatan. Mungkin ketaatan itu sesuatu yang susah, sulit buat kita lakukan. Tapi ingat, ketika kita melangkah, ketika kita melakukan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Karena kebenaran yang mengubahkan adalah kebenaran yang dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita melangkah di hari ini, ingat satu hal. Seperti Yesus sudah meneladankan buat kita, rendah hati dan lakukan bagian kita sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Maka seperti firman Tuhan katakan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kemuliaan itu hanya bonus, saudara. Berkat, semua yang baik dalam kehidupan kita, itu hanya bonus akibat ketaatan kita. Mari kejarlah yang bukan yang sementara, tetapi yang kekal. Maka semuanya itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami dengar hari ini. Kami percaya kebenaran itu akan mengubahkan kami ketika kami melakukannya, Tuhan. Kau sudah mengingatkan setiap kami untuk kami boleh merendahkan hati kami dan melakukan bagian kami, taat seperti perintah-Mu, sehingga kemuliaan, berkat, dan kebaikan itu menjadi bonus, Tuhan. Biarlah kami mengejar yang kekal di dalam kehidupan kami hari ini, Tuhan. Dan kami percaya semuanya itu akan ditambahkan di dalam hidup kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, berkat yang sama yang dicurahkan sejak zaman Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.